Sebuah persembahan dari Jawahirul Ummah teruntuk ayahanda kami tercinta Kiai Haji A. Bunyamin Rohiyat MSI. Engke nu bakal ngabangun Cipasung mah Abun Kiai Haji Rohiyat. Cipasung dilengkung alis matamu, sawah-sawah menguning, tidak henti-hentinya. Cipasung menggoreskan cerita dengan menghadirkan orang-orang hebat, penyangga umat. Berawal dari Kiai Haji Rohiyat memilih tanah Cipasung sebagai pijakan awal untuk mendirikan pondok pesantren. Setiap elemen masyarakat bahu-membahu mewujudkan Cipasung sebagai pusat peradaban di Tasikmalaya. Kepergian Kiai Haji Rohiyat digantikan oleh putra beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Ilyas Rohiyat, yang berhasil menciptakan sayap yang menerbangkan Cipasung ke tingkat keempat pesantren terbesar di Indonesia. Melalui Kiai Haji Dudung Abdul Halim, spiritualitas Cipasung semakin alim. Akhirnya pada kepemimpinan Kiai Haji A. Bunyamin Rohiyat, bangunan Cipasung menjadi semakin megah. 999 merupakan angka kelahiran Kiai Haji A. Bunyamin Rohiyat. Beliau merupakan anak ke-9 dari Ummih Siti Aisyah, lahir pada bulan 9 yaitu bulan September dan lahir pada tahun 1949. Tepatnya tanggal 27 September 1949. Angka ini merupakan angka yang sangat cantik, seperti kelahiran Abah Rohiyat. Jika Abah Rohiyat lahir dengan angka 11, 11, 11, maka Kiai Abun lahir dengan angka 999. Ketika berada dalam kandungan Ummih Siti Aisyah, keadaan perjuangan Abah Rohiyat dalam posisi genting, yaitu berada di dalam penjara yang bertempat di Sukamiskin. Sehingga ketika Kiai Abun lahir, Abah Rohiyat tidak dapat mendampingi Ummih Siti Aisyah. Usia anak Abah yang relatif berdekatan menjadikan teman sepermainannya tidak dengan orang lain, melainkan dengan anak Abah sendiri. Kurun waktu itu, teman sepermainan Kiai Abun adalah Kiai Koko Komarudin Rohiyat dan Kiai Ubaidillah Rohiyat. Bahkan mereka sering bermain bersama sampai berlari-larian di Masjid Cipasung. Sejak kecil, kecerdasan dan kepiawaian Kiai Abun sudah terlihat, seperti disiapkan oleh Abah Rohiyat sebagai penerus estafet perjuangan. Kiai Abun dididik dengan luar biasa. Meskipun titel anak Abah mempunyai pengaruh spesial di lingkungan pondok pesantren Cipasung, namun tidak membuat Kiai Abun muda silau mata. Beliau tetap menjadi santri Cipasung dengan berbaur bersama santri dan tinggal di asrama pusaka. Sejak tahun 1961, beliau sudah mengajar di pondok pesantren Cipasung. Bahkan ketika ngelogat kitab-kitab kuning, beliau terkenal rapih, beliau terkenal apik. Sehingga dengan keistiqomahannya mengaji pada ayahnya, menjadikan Kiai Abun seperti sekarang. Secara formal, Kiai Abun memulai pendidikannya di Sekolah Rendah Islam SRI Cipasung pada tahun 1955 sampai tahun 1961. Setelah itu, Kiai Haji A. Bunyamin Rohiyat melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Islam Cipasung sampai tahun 1964.
Sekolah menengah atas ditempuhnya di SMA Islam Cipasung mulai dari tahun 1964 sampai tahun 1967. 1 tahun setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, tepatnya pada tahun 1968, Kyai Abun melanjutkan kembali ke jenjang perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Islam Cipasung sampai tahun 1971. Di samping itu, Kyai Abun juga merupakan alumni IAIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Bahasa Arab, tepatnya mulai tahun 1974 sampai 1976. Salah satu legitimasi keulamaan dalam Islam diuji dengan tersambung atau tidaknya sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasannya Kyai Abun menempuh pendidikan keagamaan di bawah tempaan, di bawah asuhan Kyai Haji Ruhyat. Dalam artian bahwasannya beliau salah satu produk asli dari Cipasung yang mana sanad keilmuannya tersambung kepada Kyai Haji Sobandi Cilenga yang berguru langsung kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggalnya Abah Ruhyat, Kyai Abun mendampingi kakak-kakaknya dalam meneruskan perjuangan Abah Ruhyat di Cipasung. Beliau lebih mengambil peran di pondok pesantren Cipasung sebagai seseorang yang terjun langsung bersama santri. Bahkan pada saat Muktamar NU 1994 di pondok pesantren Cipasung, Kyai Abun menjadi salah satu tokoh sentral suksesnya acara tersebut. 2012, estafet kepemimpinan beralih pada beliau. Akan tetapi, hal tersebut terlihat tidak memberatkannya. Beliau seperti sudah lihai dan terlatih dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan pondok pesantren Cipasung. Saat berbicara, suara Kyai Abun terdengar sedikit parau dan lembut. Suaranya saat ngelogat kitab kuning sangat khas dan menjadi pelipur lara bagi para santrinya. Kalau ingin tahu bagaimana ngelogat Sunda dipraktekkan, dengarkanlah saat Kyai Haji Abun mengajar para santri. Beliau mendapat sapaan hangat yang melekat di para santrinya, yaitu sapaan Bapak. Terdengar sederhana, namun penuh akan makna. Terdengar merdu dan selalu saja menumbuhkan rindu bagi para santrinya. Keseharian Kyai Abun diawali dengan mengajar santri mulai ba'da subuh hingga memasuki waktu duha. Selanjutnya, ia menuju dapur umum tempat ribuan santri mengambil nasi dan lauk pauk untuk sarapan. Dalam aktivitas tersebut, ia tidak segan untuk membantu memasak di dapur hingga mengontrol jalannya pemberian makan santri di pagi hari. Ia tidak akan sarapan pagi sebelum semua santri makan lebih dahulu, karena nasi dan lauk pauk yang beliau makan diambil dari dapur itu sendiri. Setelah itu, ia bersiap untuk memeriksa pekerjaan yang sedang dilaksanakan di pesantren, mulai dari pembangunan asrama, pembangunan sekolah, dan lain-lainnya. Akan ia pantau langsung setiap hari. Di sela-sela itu, ia menerima beragam tamu, ada masyarakat umum, ada pejabat, ada alim ulama yang bersilaturahmi untuk meminta doa, nasihat, atau berbagai informasi. Sudah barang tentu, semua yang berkepentingan politik dari tingkat kabupaten hingga nasional pasti menjadikan Cipasung sebagai kunjungan utama. Tidak berhenti di situ, Kyai Abun selalu mengontrol kegiatan sekolah dan mengecek absensi para siswa dan guru.
Lalu dalam setiap kegiatan pengajian beliau tidak pernah melewatkan mutola'ah, baik untuk pengajian harian, mingguan, bahkan pengajian bulanan. Beliau mempunyai ingatan yang sangat diberkahi, sehingga kenangan yang tersimpan dalam memori ingatannya tersusun rapi dan meninggalkan setiap kesan dalam sebuah kejadian. Bahkan luar biasa ingatan beliau, jumlah gelas, jumlah piring, taplak meja, dan lain-lainnya beliau mengetahui jumlah secara seksama. Dari hal kecil tersebut beliau ingat, maka tidak perlu ditanyakan lagi ingatan beliau terhadap ilmu pengetahuan. Bagi santri-santrinya, ia dikenal sebagai kiai yang tegas dan perfeksionis, serba ingin sempurna. Ia menyukai kebersihan dan kerapihan, juga teliti dalam segala hal. Ingatannya sangat tajam dan perjuangannya sangat gigih dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Ia tidak akan pernah menunda apalagi meninggalkan suatu pekerjaan sebelum pekerjaan itu selesai. Apapun yang dikerjakan harus seefisien mungkin, sesempurna mungkin. Selagi masih bisa diusahakan, baginya tidak ada yang tidak mungkin. Lamun teu ku urang, kusaha deui. Lamun teu ayeuna, rek iraha deui. Itulah prinsip dasar yang dipegangnya. Tapi di luar itu semua, beliau merupakan sosok yang humoris, ramah, dan murah senyum. Dengan keseharian seperti itu, Kyai Abun menjadi panutan para santri dan masyarakat. Wibawanya tumbuh dan terasa seiring dengan perkembangan pembangunan Cipasung yang semakin pesat. Kyai Abun adalah Bapak Pembangunan Cipasung. Dengan perkembangan fisik yang pesat dan representatif itu, Cipasung kerap dijadikan tempat perhelatan tingkat nasional bahkan internasional. Pada tahun 2012 misalnya, menjadi tuan rumah untuk Ijtima Ulama 33 negara ASEAN dan Timur Tengah. Lalu ada acara ijazah Kitab Syama'ilul Muhammadiyah Halaqah Alim Ulama PBNU tahun 2018, film dokumenter Jalan Dakwah Pesantren 2016 juga menjadikan Cipasung sebagai salah satu tempat pengambilan gambar. Selain mengasuh pesantren, Kyai Abun aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai Rais Suriah PCNU Tasikmalaya.